Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wong Deso Pengen Sinau. Oke, mungkin sebagian dari kalian sudah familiar dengan tegangan 48 volt ini, atau sebagian juga belum mengenal tentang phantom power atau tegangan 48 volt, baik pada device lain seperti pada mixer ataupun pada sound card. Itu terdapat tegangan 48 volt. Nah, sebenarnya fungsi dari phantom power atau tegangan 48 volt itu sendiri untuk apa? Jadi pada mic, input mic itu kalau di mixer sendiri khususnya itu hanya satu ya. Jadi nggak ada mic yang untuk kondenser sendiri dan mic yang untuk dinamik sendiri. Jadi dijadikan satu di sini. Nah, terus, mikrofon itu terdapat dua buah. Yang pertama adalah mic dinamik, mic yang biasa digunakan untuk vokal, nyanyi, dan live yang biasa-biasa kalian gunakan atau mic karaoke, dan mic condenser atau mic dengan kepekaan yang sangat tinggi, dan mic tersebut memerlukan tegangan untuk mengaktifkannya. Jadi tegangannya itu tegangan pada phantom power itu untuk mengaktifkan mic condenser. Nah, sebenarnya mic condenser sendiri banyak macamnya. Ada yang menggunakan tegangan baterai atau ada yang belum ada tegangannya sehingga memerlukan tegangan eksternal dari preamp seperti dari mixer ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, macam-macam mic condenser itu seperti apa? Mic condenser biasanya kalian bisa temui pada mic masjid yang di dalamnya itu terdapat baterai 1,5 volt atau baterai jam itu berfungsi untuk mengaktifkan dari mic condenser tersebut. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan tegangan 3,7 volt atau 3 volt, itu kalian bisa menjumpai pada HP kalian, dan ada juga yang menggunakan tegangan 48 volt ini. Jadi macam-macam. Ini biasanya yang tanpa ada baterai ya, jadi nggak ada baterai, jadi mic condenser yang memerlukan tegangan eksternal. Nah, itu biasanya dikasih 48 volt dari mixer. Ketika 48 volt ini kita nyalakan, maka yang ada tegangan 48 volt hanya pada input mic-nya saja. Di sini output tidak ada, ini input balance. Ini output balance ke preamp. Yang aktif hanya pada channel mixer 48 volt. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu ada menemui mixer dengan tegangan 48 volt atau tombol phantom powernya itu sendiri-sendiri per channel itu ada. Jadi kalian bisa mengaktifkan channel 1 phantom power untuk mic condenser dan channel 2 itu untuk mic dinamik, sehingga kalian off-kan untuk phantom powernya. Tetapi untuk mic yang murah biasanya menggunakannya borongan atau satu tombol saja otomatis aktif semua untuk phantom powernya. Nah, jadi kalau semisalkan kalian menggunakannya bersamaan, misalkan mic condenser dan mic dinamik itu tidak perlu tegangan 48 volt. Kalau misalkan dikasih tegangan 48 volt, mic dinamik malah berpotensi bisa rusak kalau salah dalam urutan kaki pensolderannya ya. Nah, untuk seperti apa urutan kaki pensolderannya agar mic dari dinamik kalian itu tidak cepat rusak, maka kalian bisa tengok video di channel saya di sebelumnya. Ada video saya tentang cara untuk mic dinamik dan kondenser itu digunakan bersamaan tetapi tidak merusak mic dinamiknya. Nah, itu hanya pintasan saja ya, iklan. Nah, pada intinya seperti itu. Kalau mic condenser tidak dikasih tegangan, itu dia nggak aktif atau suaranya nggak masuk ya guys. Bisa masuk tapi suaranya kecil, tapi biasanya nggak timbul suara. Harus menggunakan tegangan phantom power untuk mengaktifkannya.
dan suara sensitivitasnya itu lebih tinggi. Ya, bisa kalian bayangkan saja kalian menggunakan kamera handphone untuk merekam suara. Ketika kalian merekam suara menggunakan kamera handphone, mikrofon dari handphone kalian itu bisa menangkap suara orang yang jauhnya 10 meter. Nah, itu otomatis kan mic kalian itu sangat peka. Biasanya juga digunakan untuk mic masjid, untuk azan, terus mic mimbar, dan mic rekaman pada studio rekaman. Karena untuk menangkap suara yang konstan, detail, dan jelas fungsinya ya. Oke, sedikit sharing dari saya. Semoga bisa membantu dan menjawab pertanyaan yang kalian bingungkan atau kalian belum begitu mengerti. Kalau yang master-master yang paham, bisa ditambahkan, mungkin penjelasan saya kurang. Kalian bisa komen di kolom komentar ini dan memberikan penjelasan yang lebih. Dan untuk yang masih pemula dan belum tahu, semoga bisa menjadi sedikit tambahan ilmu dan bisa ya menambah wawasan, sedikit referensi saja karena saya tidak memberi banyak. Terima kasih sudah berkunjung dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.